Halo kreator, selamat berjumpa kembali dengan channel Beranda Tutor, channel pembelajaran bersama. Baik teman, kali ini saya ingin mengajak berpikiran kembali. Maksudnya berpikiran itu bukan kok yang ruwet, maksudnya saya ingin meringankan cara berpikir. Kalian kalau selama ini membangun channel itu kan gajiannya sudah berapa? Sudah capek atau belum? Mengupload video itu berat atau tidak? Ini kan kalian rasakan sendiri. Jadi memulai ini kan masih khayalan-khayalan yang tidak benar, sesuatu yang dipikirkan itu tidak logis. Makanya kan ya tidak bisa untuk dalam mempertahankan sebuah karyanya itu kan sulit. Mimpinya tidak sesuai dengan cara berpikir. Orang itu harus bisa membaca kondisi sebenarnya di dunia internet. Jadi jangan kok pikirannya itu nyaya duit dan seterusnya. Nah, kali ini saya ingin banyak yang dipertanyakan atau banyak orang berkecamuk mengenai kalau orang itu sudah mulai kan muncul fitur-fitur gabung, muncul fitur-fitur super tank dan sebagainya. Kalau kreatornya itu menawarkan atau mempromosikan boleh gabung sesuai biaya yang mereka cantumkan, atau menawarkan untuk mengirimkan super tank, itu bagaimana Bang? Apakah katanya tidak begitu meminta-minta gitu ya. Ini kan sering permasalahan kita yang dari dulu. Orang tuh ngomongin dulu katanya tidak begitu menyukai dengan gabung seperti belajar gratis gitu kan. Tapi faktanya sekarang menghidupkan gabung, super tank dan lain-lain, bahkan mempromosikan untuk supaya agar gabung menjadi VIP dan mengirim super tank. Ini kan bagaimana kan begitu. Nah, kalau cara berpikirnya Rak Tutor, saya ingin cerita dulu sebelum membahas lebih lanjut. Saya sering mengatakan bahwa konten itu kan seperti dagang. Ya, orang dagang itu boleh nggak kalau ada orang lewat, ada orang tuh ditawar-tawar gitu. Maksudnya menawari gitu. Boleh Bu, boleh Pak, ini dagangan saya boleh nggak? Kan boleh toh, malah bagus toh. Jadi semacam itu. Jadi ya kalau orang berpikiran orang nggak butuh duit, ya semuanya kan butuh duit teman. Semuanya itu kan dia butuh duit, cuma beda cara-caranya. Orang itu ada yang memang butuh banget, ada yang ngoyo, ada yang kadang sedikit memaksa orang begitu. Bahkan meminta-minta atau semacam itu. Ini ya tidak mengapa. Ya namanya orang itu kan beda-beda dalam berpikiran. Orang tuh boleh mempromosikan channelnya dengan menawarkan gabung, untuk menawarkan kirim super tank, itu kan boleh, sah-sah saja. Yang itu juga tidak memaksa orang kan begitu. Ya kalau setuju ya kalian kan boleh, kalau nggak setuju nggak mengapa. Jadi jangan berpikiran itu seakan-akan orang itu dipaksa orang. Di dunia YouTube itu tidak ada orang maksa. Kalau kalian ingin gabung ya gabung, kalau ingin kirim super tank. Jadi tujuannya yang jelas, cara berpikirnya yang jelas. Nah, lebih lanjutnya kan ada yang mengatakan saya ini gabung tuh untuk supaya channel saya kan berkembang kan begitu. Terus ada lagi, saya mengirimkan super tank, super chat, super stiker juga ingin mendapatkan 1000 subscribe, mendapatkan views kan begitu. Tapi balik lagi, kalian kalau sudah gabung begitu, channel kalian maju atau tidak? Terus gajian kalian naik atau tidak? Jadi intinya sebenarnya fitur gabung, fitur super tank itu tujuannya bukan untuk, ya bisa maksudnya bisa menaikkan views, itu bisa, merekomendasikan juga bisa.
Yang inti dari sebuah channel itu kan bagaimana views kita ini banyak dan gajian kita tuh naik. Kalau hanya orang itu ngandelin hanya gabung, hanya ngirim super thank, tapi tidak upload video, terus tidak videonya juga nggak ada yang nonton, tuh aja percuma tuh. Maksudnya percuma terhadap channel kita. Tapi kalau kalian gabung ke channel orang, ngirim super thank itu ya namanya orang, apa salahnya kan orang baik sama orang. Toh itu sedekah kalian, amal kalian nanti. Itu jadi ngirim super thank gabung itu diniatkan untuk sedekah saja. Toh fakta sudah mau banyak teman kita yang mengatakan saya ini sudah gabung bang, bahkan channel saya sudah direview, bahkan sudah di setting begini, tapi kok channel saya ya tetap aja ya bang, terkadang malah yang upload tiap hari juga sama saja, biasa saja, kalau nggak saling kunjung juga nggak ada tontonan kan, semacam ini. Nah ini bolak-balik bagaimana kalian. Jadi kalau orang mengirim super thank gabung itu ya kalau untuk memajukan channel, banyak teman kita, banyak ya saya sendiri kan juga awal-awalnya ya seperti itu, ya gabung ya kirim super thank, ya lo ya ada kenaikan, cuma ya saat-saat itu saja. Ketika sudah tidak lagi ya tidak. Tetapi setelah saya membaca perkembangan semakin kesini itu juga ya masih biasa-biasa saja. Yang mengirim, yang gabung ya itu channelnya tetap biasa. Hanya ketika punya masalah si channelnya, mungkin sang kreator tersebut membantu men-setting channelnya dan mengarahkan channel, kan begitu saja keuntungannya, mendapatkan ilmu. Tapi juga tidak menjamin bahwa channel kita ini akan maju. Jadi ini juga sebagai pembelajaran bersama. Bukan berarti gabung itu enggak baik, gabung ngirim super thank bukannya salah, bukan salah. Ngirim super thank gabung itu hanya anggap membantu kreator yang digemari. Keuntungannya apa? Keuntungan yang diberi, keuntungannya jangan dia banyak gaji YouTube, banyak penghasilan. Lah Anda mendapatkan ilmunya kan begitu. Jadi semacam itu. Tapi kalau masalah perkembangan channel ya nanti dulu. Namanya perkembangan channel itu setiap masing-masing sendiri yang bagaimana upload videonya, tergantung videonya juga. Kalau video kita ini sembarangan, video tidak menarik, ya siapa yang nonton, walaupun banyak duit gabung dan ngirim super thank itu ya tidak bisa ngefek ke channel kita. Ya itulah klarifikasi atau jawaban-jawaban yang berkecamuk dalam hati, dalam komentar. Katanya gabung, kirim super thank, acek, tapi ya channelnya sepi, tiap upload juga sepi. Ya makanya kan semuanya itu tidak bisa menjamin, baik mau gabung kayak mau kirim super thank kayak yang upload video rutin bahkan banyak juga terkadang sepi. Inilah yang perlu dipelajari. Jadi memang kalau dipikir secara ini ya memang konten itu apa yang dibutuhkan. Contohnya kayak konten komedi atau konten musik atau konten itu kan yang sering dikunjungi oleh masyarakat. Kalau konten itu tidak menarik, ya itulah, kita harus sadar diri, sadar raih. Apalagi masih pemula ini kan ya masih perlu banyak belajar. Oke, itu saja. Semoga ada pembelajaran semacam ini dan bisa ditingkatkan untuk cara berpikir. Jadi berpikir yang benar, bukan kok mengadu domba, bukan kok ngajak-ngajak orang, tapi berpikir yang benar demi channel masing-masing. Salam sukses pemula.